Musim terburuk Pecco Bagnaia, Ducati gagal selamatkan sang raja. Dari puncak turun ke jurang keterburukan, apa yang sebenarnya terjadi? Hidup selalu mengajarkan satu hal sederhana, tidak ada yang abadi. Sehebat apapun seseorang berdiri di puncak, selalu ada masa di mana angin berubah arah dan langit cerah mendadak ditutupi awan gelap. Dunia olahraga, termasuk MotoGP, adalah cermin paling jujur dari filosofi itu. Hari ini Anda seorang juara, dielu-elukan, disanjung, bahkan ditakuti lawan. Namun besok, Anda bisa saja menjadi sosok yang tenggelam, kehilangan arah, dan terus dipertanyakan eksistensinya. Francesco Bagnaia sedang menjalani fase itu. Dari seorang juara dunia 2 kali yang membawa Ducati kembali berjaya, kini ia seolah tersesat di jalan yang pernah ia kuasai. Musim MotoGP 2025 baginya bukanlah perjalanan mempertahankan mahkota, melainkan pergulatan batin antara mempertahankan harga diri atau tenggelam dalam keraguan. Balapan di GP Catalunya hanyalah satu dari sekian banyak gambaran suram musim ini. Memang, ia menutup balapan dengan finish ke-7 setelah start dari posisi ke-21. Sebuah pemulihan yang bisa disebut heroik di atas kertas. Namun, kenyataan tetap berbicara lain. Untuk seorang juara dunia, hasil itu lebih mirip bentuk perlawanan terakhir ketimbang tanda kebangkitan. Barcelona seharusnya menjadi panggung kejayaan Bagnaia. 3 tahun berturut-turut ia menguasai lintasan ini, menjadikannya semacam rumah kedua. Namun pada 2025, panggung itu direbut Alex Marquez, sementara sang kakak Marc Marquez berdiri di podium kedua. Pecco hanya bisa melihat, menelan kenyataan bahwa ia bukan lagi protagonis utama di sirkuit yang dulu selalu ramah baginya. Sabtu menjadi hari paling kelam. Lolos di posisi 21 adalah rekor buruk yang sulit dicerna. Bahkan di musim debutnya bersama Pramac pada 2019, ia tidak pernah start sejauh itu. Ekspresi Davide Tardozzi di pedok, sebuah gelengan kepala yang dalam, menceritakan lebih banyak daripada 1000 kata. Sprint race keesokan harinya tidak memperbaiki keadaan. Hanya finish di posisi ke-14, tertinggal lebih dari 1 detik per lap dari Marc Marquez. Itu bukan sekedar kekalahan, melainkan jurang perbedaan kualitas. Hari Minggu memang sedikit lebih cerah. Swing arm baru dipasang pada Desmosedici GP25 miliknya. Hasilnya cukup signifikan. Ia melangkah ke depan, menyalip demi menyalip, masuk 10 besar, dan akhirnya finish ke-7 setelah duel sengit dengan Ai Ogura dan Luca Marini. Namun tetap saja, ia masih terpaut 16 detik dari pemenang. Performa ini tidak cukup untuk menepis keraguan publik, apalagi bagi seorang juara dunia yang pernah mendikte ritme balapan. Masalah utamanya bukan sekedar pada motor, tetapi pada rasa percaya diri yang hilang. Pecco sendiri mengakui bahwa ia tidak lagi memiliki feeling yang sama dengan GP25, berbeda dengan musim lalu saat GP24 terasa seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Kini, ia sulit mengendalikan motor saat masuk tikungan, sulit menjaga ritme, dan lebih sering bertarung dengan dirinya sendiri ketimbang dengan lawan di lintasan. Inilah siklus yang mematikan. Tanpa rasa percaya diri, kemenangan tidak akan datang. Namun tanpa kemenangan, rasa percaya diri juga tidak akan kembali. Tardozzi bahkan menegaskan, sebanyak yang bisa kami bantu, ia juga harus membantu kami untuk membantunya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di baliknya tersimpan keputusasaan. Statistik hanya mempertegas luka itu. 4 balapan terakhir tanpa podium. Pole position di Brno hanya berbuah finish ke-4, hujan di GP Prancis dan Inggris menghapuskan poin. Semua kontras dengan musim 2024 ketika hampir setiap pekan Pecco hadir di podium. Yang lebih pahit, semua ini terjadi di saat Marc Marquez justru menemukan momentumnya. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera dan motor Honda yang tak kompetitif, kini ia kembali dengan Ducati. Dengan kepercayaan diri yang terus meningkat, Marquez tampil hampir tanpa celah. Perbandingan ini membuat Pecco semakin terpojok. Dunia melihat motor yang sama bisa membawa Marquez terbang, tetapi Bagnaia justru tertatih-tatih. Dalinya mencoba menenangkan dengan menyebut bahwa sensasi GP25 memang berbeda dan itu alasan utama turunnya performa. Ducati berjanji mencari solusi, menunggu tes Misano untuk menemukan jawaban. Namun waktu tidak menunggu, jika Marquez mengunci gelar sebelum Bagnaia menemukan jalan keluar, musim ini akan dikenang sebagai mimpi buruk yang tak terlupakan.
Bahkan lebih ironis lagi, Bagnaia pernah menikmati kejayaannya justru ketika Marquez sedang jatuh. Saat rival sibuk memulihkan cedera, Bagnaia menguasai MotoGP. Kini saat Marquez kembali sehat dan didukung motor kompetitif, Pecco terlihat kecil, rapuh, dan kehilangan arah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ducati masih akan menaruh harapan padanya? Ataukah musim 2025 menjadi awal dari akhir kisah Bagnaia di puncak dunia? Yang jelas, musim ini adalah pengingat harus, roda kehidupan terus berputar dan bahkan juara dunia pun bisa tersapu arus jika gagal beradaptasi. Bos Ducati bongkar fakta mengejutkan, beberkan rasa gelisahnya ke media. Ducati tengah berada di puncak kejayaan, namun sekaligus menghadapi dilema besar. Itulah gambaran paling tepat untuk menggambarkan suasana tim merah usai GP Catalunya. Di satu sisi, mereka merayakan gelar konstruktur ke-6 berturut-turut, sebuah pencapaian yang menegaskan dominasi Ducati di era modern MotoGP. Namun di sisi lain, sang manajer umum Gigi Dal-Yingna tidak bisa menutupi kegelisahannya. Dalam wawancara terbarunya, Dal-Yingna blak-blakan mengungkapkan perasaan campur aduk. Ia mengaku puas dengan perkembangan Marc Marquez yang mampu mengeluarkan potensi penuh GP25 dengan sangat dominan dalam waktu singkat. Tetapi ia juga prihatin melihat Pecco Bagnaia, sang juara dunia 2 kali, terjebak dalam periode begitu sulit. Saya senang dengan apa yang dilakukan Marquez, tetapi di saat yang sama, melihat seorang pembalap elit seperti Pecco begitu menderita tentu tidak menyenangkan, ujar Gigi Dal-Yingna. Perasaan Pecco saat ini berbeda dengan tahun lalu, dan itulah alasan utama performanya menurun. Kami sedang memperbaikinya, kami percaya padanya, dan dia juga percaya pada kami. Tapi kita semua manusia, terkadang kita tidak bisa tampil seperti yang diharapkan. Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan, sebab jarang sekali Dal-Yingna mengungkapkan sisi emosionalnya secara terbuka. Ia ingin menegaskan bahwa masalah Pecco bukan sekedar soal mesin atau setelan motor, melainkan juga faktor manusia yang tidak kalah penting. Dal-Yingna kemudian menjelaskan soal Desmosedici GP25 yang menjadi bahan perbincangan besar. Menurutnya, motor itu bukanlah revolusi penuh, melainkan kombinasi dari komponen GP24 yang diperbaharui dengan penyesuaian tertentu. GP25 bahkan bukan evolusi dari GP24, melainkan kombinasi komponen yang membuatnya menjadi GP25. Mesinnya memang sedikit berbeda, tapi itu hanya pada aspek keandalan, bukan performa. Perbedaannya sangat kecil, itulah realitasnya, tegas Dal-Yingna. Namun penjelasan itu justru membuka pertanyaan besar. Mengapa Marc Marquez mampu langsung kompetitif dengan GP25, sedangkan Pecco tampak sekali kesulitan? Dal-Yingna memberi gambaran bahwa kuncinya ada pada proses adaptasi. Ducati sempat melakukan perubahan kecil pada setelan Marc Marquez saat tes di Aragon. Hasilnya, rider Spanyol itu menemukan rasa percaya diri yang selama ini ia cari. Sekarang, dia tampil sangat percaya diri. Saya mengharapkan itu dari Marquez, jelasnya. Berbeda halnya dengan Pecco. Meski memiliki motor serupa, ia belum mampu menemukan rasa yang sama. Dari luar terlihat, setiap kali mencoba mengejar ritme, Pecco justru kehilangan stabilitas, terutama saat pengereman dan saat keluar masuk tikungan. Dal-Yingna menegaskan bahwa tidak adil jika masalah Pecco hanya dikaitkan dengan aspek teknis. Baginya, manusia jauh lebih kompleks dibanding mesin. Ada aspek psikologis, kepercayaan diri, bahkan tekanan mental yang bisa mempengaruhi performa di lintasan. Semua hal yang berkaitan dengan manusia tidak pernah semata-mata teknis, tegas Dal-Yingna. Kalimat itu menjadi kunci. Artinya, meski motor Ducati dianggap sebagai paket paling sempurna saat ini, keberhasilan tetap sangat bergantung pada kesiapan mental pembalap. Disinilah letak perbedaan antara Marquez yang terlihat menikmati proses adaptasinya dengan Pecco yang justru terlihat tertekan untuk mempertahankan statusnya sebagai wajah utama Ducati. Dal-Yingna kemudian mengingatkan publik soal alasan Ducati merekrut Marc Marquez. Keputusan itu lahir di Mugello tahun lalu, dan bagi Ducati, Marc adalah salah satu dari 2 pembalap terbaik di grid bersama Pecco. Kami memilih Marc di Mugello tahun lalu karena kami percaya dia salah satu dari 2 pembalap terbaik di grid bersama Pecco, kata Dal-Yingna.
Yang membuat keputusan itu lebih menarik adalah fakta bahwa Marquez rela kehilangan banyak uang hanya untuk pindah dari Honda ke Ducati. Dia telah memilih untuk merelakan banyak uang dengan tetap di Honda demi bergabung dengan kami. Itu adalah bukti pengorbanan dan tekad yang besar, tambahnya. Kini pengorbanan itu terlihat membuahkan hasil. Marquez kembali ke jalur kompetitif, menghadirkan ancaman nyata bagi semua rival, bahkan bagi rekan setimnya sendiri. Selain Mark, Dal Yingna juga menyempatkan diri memberi pujian pada Alex Marquez. Menurutnya, Alex telah membuat lompatan besar di musim ini. Setelah Mark, dia adalah pembalap kedua terbaik di paruh pertama kejuaraan, pujinya. Namun ia tetap kembali menegaskan fokus utama Ducati, mengembalikan Pecco Bagnaia ke jalur kemenangan. Pecco adalah pembalap penting bagi Ducati karena ialah yang membantu kami merebut kembali gelar dunia. Setelah Stoner, mungkin dia adalah pembalap paling penting dalam sejarah Ducati. Kami akan membantunya kembali ke jalan yang benar, dan itulah tujuan saya untuk masa depan. Tutupnya. Pesan ini jelas, Ducati tidak akan membiarkan Pecco terjebak terlalu lama dalam krisis performa. Mereka percaya sang juara dunia masih bisa bangkit. Hanya butuh waktu dan pendekatan yang tepat. Fabio Quartararo kembali ke barisan depan. Duel panas dengan duo Marquez bersaudara di Catalunya MotoGP akan terjadi. Kualifikasi MotoGP Catalunya di Montmello menghadirkan sebuah cerita besar yang tak hanya mengejutkan paddock, tetapi juga menyalakan kembali antusiasme penonton. Fabio Quartararo yang dalam beberapa musim terakhir kerap kesulitan menjaga konsistensi, kini kembali ke panggung utama. Dengan perjuangan keras sejak Q1 hingga menembus Q2, pembalap asal Prancis ini berhasil mengamankan posisi kedua di grid, tepat di tengah persaingan dua bersaudara Marquez yang mengapitnya di barisan depan. Bagi Quartararo, posisi ini lebih dari sekedar angka di papan hasil kualifikasi. Ini adalah simbol kebangkitan, sebuah pesan bahwa dirinya belum habis. Dari awal akhir pekan, Fabio tampak lebih percaya diri meskipun harus melewati jalan sulit. Bersama nama-nama besar seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin hingga Joan Mir, Quartararo terpaksa melalui Q1. Tekanan besar ada di pundaknya. Karena kegagalan menembus Q2 berarti terjebak di tengah kerumunan, sesuatu yang sangat berbahaya di Montmello. Namun, Quartararo memperlihatkan sisi terbaiknya. Dengan memanfaatkan slipstream dari Binder pada momen krusial, ia mampu mencatat waktu kompetitif yang membawanya lolos ke Q2. Disinilah performa sebenarnya terlihat. Ia tidak lagi sekedar bertahan, melainkan menyerang. Ketika para pembalap lain sibuk bertarung untuk tiap milidetik, Fabio menjaga ketenangan, ia mencatat lap bersih, meminimalisir kesalahan dan akhirnya mengamankan P2 hanya kalah dari Alex Marquez yang menorehkan rekor lap baru dengan 1 menit 37 detik, 536 detik. Alex tampil luar biasa di kandang sendiri. Dengan dukungan penuh publik Catalunya, ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bayangan sang kakak. Pole position ini adalah yang kedua dalam karir MotoGP-nya dan terasa sangat spesial karena diraih di sirkuit yang begitu dekat dengan hatinya. Alex bahkan dengan percaya diri menyebut bahwa sprint kali ini bisa menjadi momen besar, meski ia tetap mewaspadai risiko aus ban yang bisa merusak ritme. Sementara itu, Marc Marquez tetap konsisten. Ia mungkin tidak secepat Alex dalam satu putaran, tetapi pengalamannya berbicara banyak. Marc tahu kekuatannya ada di balapan jarak jauh. Ia mengakui keunggulan sang adik di Montmello, tetapi ia juga menegaskan bahwa strategi balapan panjang akan menjadi senjatanya. Dengan P3 di grid, Marc berada di posisi sempurna untuk menunggu momen, menyerang di saat lawan mulai goyah, dan memanfaatkan setiap celah yang muncul. Namun, sorotan terbesar jatuh pada Quartararo. Ia tampak lega sekaligus bersemangat dengan pencapaiannya. Dalam wawancara usai sesi, Fabio mengaku biasanya tidak mengandalkan roda pembalap lain untuk mencatat waktu. Tetapi di Q2 kali ini, ia dengan jujur mengatakan bahwa bantuan slipstream sangat penting. Meski begitu, ia tetap mampu mencatat waktu kompetitif saat melaju sendirian, yang membuatnya yakin akan peluang di balapan utama. Saya sangat senang. Kita tahu kecepatannya jauh lebih baik daripada kemarin, tetapi dua bersaudara di sebelah saya memiliki kecepatan yang hampir bisa menggandakan kecepatan kami. Jadi mari kita berharap untuk start yang baik, dan saya pikir kita bisa berjuang untuk hasil yang baik, ujarnya. Balapan ini semakin menarik dengan kontras nasib Pecco Bagnaia. Sang juara 2 kali terpuruk, gagal menembus Q2, dan harus memulai dari posisi ke-21.
Situasi ini hampir mustahil bagi seorang juara dunia. Posisi start sedemikian jauh ke belakang di Montmello, sirkuit dengan karakteristik sulit untuk menyalip, membuat peluang Pecco meraih hasil besar nyaris tertutup. Ini memberi keuntungan tak langsung bagi Fabio karena salah satu rival terkuat di papan klasemen tidak berada di depannya. Fabio pun menyadari betul kesempatan ini. Dengan Pecco yang terjebak di barisan belakang, podium besar terbuka lebar jika ia mampu menjaga ritme sejak awal. Apalagi dua pembalap di sisinya, yaitu Alex dan Mark, memiliki kecepatan yang tinggi, tetapi juga tekanan besar dari ekspektasi publik. Bagi Fabio, tekanan ini justru bisa menjadi senjata. Jika ia bisa menjaga konsistensi dan memanfaatkan kesalahan lawan, podium, bahkan kemenangan, bukanlah hal yang mustahil. Menariknya, Fabio juga berbicara tentang kondisi trek. Ia menyebut bahwa Montmello selalu menantang bahkan di tahun-tahun ketika ia meraih kemenangan. Grip rendah adalah tantangan utama, tetapi justru itulah yang ia nikmati kali ini. Setiap tahun di sini sulit, tetapi semakin banyak ban yang turun ke trek, semakin baik tengkramannya. Hari ini saya merasa jauh lebih nyaman dan itu membuat saya bisa menikmati balapan lagi setelah sekian lama, kata Fabio dengan wajah penuh optimisme. Di sisi lain, Alex Marquez menunjukkan keyakinan tinggi menjelang sprint. Ia menegaskan bahwa akhir pekan ini hampir sempurna. Menurutnya, kunci kemenangan ada di menjaga ban tetap ahus hingga lap terakhir. Saya harus berhati-hati karena memacu terlalu keras bisa membuat ban cepat habis. Tetapi jika bisa menjaga ritme, saya yakin hasilnya akan luar biasa, ucapnya. Alex bahkan menambahkan bahwa dirinya menempatkan Mark di antara mereka untuk duel di sprint, seolah mengantisipasi bahwa kakaknya akan selalu hadir sebagai faktor penentu. Mark sendiri tak bisa diremehkan. Dengan pengalaman panjang, ia tahu kapan harus menekan dan kapan harus bertahan. Ia sadar bahwa Alex lebih kuat di lap-lap awal, sementara dirinya lebih konsisten di balapan jarak jauh. Di antara keduanya, kehadiran Fabio menjadi elemen tak terduga. Mark mengakui kecepatan Fabio masih sedikit di bawah mereka, tetapi ia tidak menutup kemungkinan bahwa Fabio bisa menjadi ancaman serius. Kini, grid Catalunya menghadirkan skenario luar biasa. Alex Marquez di pole dengan rekor lap, Fabio Quartararo di P2 dengan momentum kebangkitan, dan Marc Marquez di P3 dengan strategi matang. Barisan depan ini bukan hanya sekedar 3 nama, melainkan 3 cerita berbeda yang saling bersinggungan. Alex ingin membuktikan dirinya, Mark ingin mempertahankan rantai dominasinya, dan Fabio ingin menghidupkan kembali semangat juaranya. Apakah ia mampu memanfaatkan momen, ataukah saudara Marquez akan terlalu kuat untuk ditaklukkan? Satu hal yang pasti, Catalunya sudah menyiapkan pertarungan besar yang akan dikenang lama. Era baru bagi Yamaha. Massimo Bartolini angkat bicara performa mesin V4, regulasi 2027, dan tantangan baru soal ban. Massimo Bartolini, kepala teknis Yamaha, menghadapi tantangan besar dengan perubahan filosofis yang akan mengubah arah tim Yamaha dalam MotoGP. Mesin inline yang sudah lama menjadi ciri khas Yamaha akan digantikan oleh mesin V4, sebuah langkah revolusioner yang mengharuskan mereka untuk mengeksplorasi teknologi dan pengembangan baru yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Ini bukan sekedar keputusan teknis, tetapi juga keputusan filosofis yang akan menentukan posisi Yamaha di masa depan. Dengan banyak pembalap berbakat di grid MotoGP seperti Fabio Quartararo yang kini di bawah naungan Yamaha, perubahan ini jelas memiliki dampak yang besar baik bagi tim maupun para pembalap. Perjalanan menuju adaptasi mesin V4 ini tidaklah mudah, sebagaimana yang diungkapkan Bartolini. Kami menghadapi kesulitan, namun kami sudah menyelesaikan masalah terbesar. Sekarang kami fokus pada pengembangan keandalan mesin, ungkapnya. Yamaha kini tengah berusaha menyeimbangkan dua elemen yang sangat penting, keandalan dan kinerja. Dalam dunia MotoGP, kedua hal tersebut menjadi penentu kesuksesan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Yamaha adalah masalah tenaga dan akselerasi, terutama tenaga maksimum. Pembalap utama mereka, Fabio Quartararo, sering kali mengalami masalah dengan kecepatan di lintasan lurus dan juga saat keluar dari tikungan. Meski musim ini Fabio Quartararo beberapa kali mampu memulai balapan dengan baik dari posisi terdepan, ia seringkali kalah dalam hal akselerasi dan kecepatan di jalur lurus, di mana motor dengan mesin yang lebih bertenaga dapat dengan mudah menyelipnya. Bartolini mengakui bahwa Yamaha tertinggal dalam hal tenaga maksimum dibandingkan pesaing-pesaingnya.
Memang benar bahwa mesin kami mungkin sudah lebih bertenaga, tetapi kami lebih memilih untuk mengutamakan keandalan. Kami tahu tenaga maksimum adalah titik yang perlu diperbaiki, katanya. Meskipun mesin Yamaha memiliki potensi tenaga yang lebih besar, mereka masih memilih untuk memprioritaskan keandalan terlebih dahulu, terutama dalam hal pengaturan elektronik yang mengatur tenaga mesin selama balapan. Bagi Yamaha, memastikan bahwa mesin mereka dapat bertahan sepanjang balapan tanpa mengalami masalah adalah prioritas utama. Keandalan motor bagi Bartolini adalah kunci untuk bersaing dengan tim-tim besar lainnya di MotoGP, termasuk tim seperti Ducati yang memiliki keunggulan dalam hal kekuatan mesin dan kecepatan lintasan lurus. Tidak hanya masalah teknis yang menjadi perhatian Yamaha, tetapi juga perubahan regulasi yang akan diterapkan pada MotoGP di tahun 2027. Salah satu perubahan besar yang akan datang adalah pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Selain itu, batas diameter silinder juga akan diturunkan menjadi 75 mm, yang berarti mesin yang digunakan oleh setiap tim harus sepenuhnya direvisi. Perubahan regulasi ini tentu bukan perkara mudah. Kami akan mulai dengan mesin yang memiliki dasar yang serupa dengan mesin tahun ini, tetapi hampir semua komponen harus dirombak. Mesin akan lebih ramping, dan kami perlu memikirkan bagaimana pengurangan kapasitas ini mempengaruhi kinerja motor, kata Bartolini. Proses ini bukan hanya mengharuskan mereka untuk mengganti beberapa komponen, tetapi hampir setiap bagian dari mesin harus didesain ulang untuk memenuhi regulasi baru tersebut. Meskipun begitu, Bartolini melihat perubahan ini sebagai sebuah peluang. Ini adalah kesempatan bagi Yamaha untuk bersaing dari awal lagi, seperti halnya pabrikan lainnya. Setiap tim harus merombak mesin mereka, dan ini memberi kami peluang untuk memperkecil jarak dengan tim-tim yang sudah lebih maju, tambahnya. Namun pengurangan kapasitas mesin ini juga berarti penurunan tenaga sekitar 15%. Yamaha harus bekerja keras untuk menyeimbangkan pengurangan tenaga ini dengan keandalan mesin mereka, sehingga tetap bisa bersaing dengan para pesaing terdepan di MotoGP. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Yamaha adalah perubahan pemasok ban yang kini beralih dari Michelin ke Pirelli. Pergantian ini sangat mempengaruhi pengaturan motor dan bagaimana motor Yamaha akan beradaptasi dengan karakteristik baru ban yang akan digunakan di MotoGP. Pirelli akan menjadi pemasok tunggal ban, menggantikan Michelin yang sebelumnya telah lama menjadi mitra dalam kompetisi MotoGP. Pirelli yang lebih dikenal dengan ban yang digunakan di balapan Superbike menjanjikan karakteristik ban yang berbeda dari yang digunakan oleh Michelin. Bartolini mengungkapkan kekhawatirannya mengenai perbedaan performa ban Pirelli dan bagaimana ini akan mempengaruhi pengaturan motor Yamaha. Ini adalah tantangan besar bagi kami. Kami harus menyesuaikan motor dengan ban baru ini, dan sampai kami melakukan uji coba, sulit untuk mengetahui seberapa signifikan perbedaan ini, katanya. Namun di balik kekhawatirannya, Bartolini juga melihat perubahan ini sebagai peluang. Setiap tim harus mengadaptasi motor mereka dengan ban Pirelli yang baru, dan ini memberi kami kesempatan untuk mengurangi kesenjangan dengan tim-tim lain yang mungkin sudah memiliki lebih banyak pengalaman dengan ban tersebut, jelasnya. Salah satu aspek yang tak kalah penting yang diungkapkan oleh Bartolini adalah bagaimana persaingan di MotoGP kini semakin ketat. Dengan margin antar pembalap yang semakin tipis, perbedaan sekecil 0,40 detik bisa membuat perbedaan besar dalam posisi akhir balapan. 20 tahun yang lalu, perbedaan waktu 0,7 detik sudah cukup untuk menempatkan pembalap di podium. Namun sekarang, dengan perbedaan sekecil itu, pembalap bisa berada di posisi tengah atau bahkan lebih jauh. 20 tahun yang lalu perbedaan waktu 0,7 detik sudah bisa membuat Anda naik podium. Namun sekarang, dengan perbedaan 0,7 detik Anda bisa berada di posisi ke-15. Hal ini mencerminkan seberapa ketatnya persaingan di MotoGP saat ini, di mana setiap detik menjadi sangat berharga. Bahkan pembalap terbaik mereka yaitu Fabio Quartararo harus bekerja keras untuk memaksimalkan setiap putaran. Lebih jauh lagi, Bartolini juga menyoroti pentingnya komunikasi antara teknisi dan pembalap dalam menghadapi tantangan ini. Sekarang, komunikasi dengan pembalap sangat penting, terutama untuk memahami bagaimana ban bekerja. 20 tahun yang lalu hal ini tidak dilakukan, namun sekarang komunikasi semacam itu menjadi bagian fundamental dalam setiap balapan. Perubahan besar yang dihadapi Yamaha di MotoGP tidak hanya mengenai mesin atau ban baru. Ini tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan setiap tantangan yang datang dan memanfaatkan peluang yang ada untuk tetap bersaing dengan tim-tim terdepan. Yamaha tidak hanya menargetkan untuk kembali ke posisi puncak, tetapi juga berusaha untuk mempertahankan stabilitas dan keandalan motor mereka dalam setiap balapan. Bagi Yamaha, masa depan penuh dengan tantangan besar, tetapi mereka yakin bahwa dengan tekad, strategi yang jelas, dan kemampuan untuk beradaptasi, mereka bisa kembali menjadi pesaing kuat di MotoGP.
Massimo Bartolini dan tim teknis Yamaha telah menetapkan tujuan jangka panjang untuk mencapai hal ini. Dan meskipun jalan yang akan ditempuh tidak mudah, mereka tetap optimis dan siap menghadapi semua yang akan datang.